Selamat datang di Jasa Utama Kapital Sekuritas Cabang dan Moga Jakarta. Saya Evan dan IHSG hari ini melemah 0,9%. Candlenya lower high lower low. Seperti yang diceritain kemarin ya. Kalau di area-area sekarang ini wajar rasanya kalau misalnya ada rejection atau ada pola-pola pembalikan yang muncul, dan ini hitungannya kalau misalnya kita lihat 2 atau 3 pola candle terakhir itu adalah pola bearish reversal. Kejadiannya di atas, di area-area yang memungkinkan untuk jadi resisten gitu ya. Jadi seperti yang dibilang kemarin juga, tetap waspada aja buat yang lagi trading. Tetap bukan berarti nggak ada saham yang nggak bisa di trading, maksudnya bukan berarti nggak ada saham yang enak di trading, tetap ada aja sih kalau dicari-cari ya. Tapi tetap juga pasang trailing stop lossnya dipasang, jangan lupa. Dan jangan lupa juga jualan kalau udah cuan gitu ya. Karena sepertinya ini para pelaku pasar masih wait and see ya. Mungkin tar nunggu hasil election di US yang di berita sih tanggal 5 November ya. Kita tunggu aja lah. Tuh sambil nunggu ya sambil trading-trading kalau ada yang bagus di spill dan disikat. Jangan lupa pasang stop lossnya juga. Gitulah ya. Sisanya masih sama. Mudah-mudahan skenario terjeleknya adalah sideways di range 7449 7911. Jadi kalau sideways di range ini masih oke lah, masih lumayan gede harapannya untuk naik ke atas 7911, meskipun di time frame daily kemarin bukan kemarin sih, tapi beberapa waktu yang lalu ada cok dengan tutup di bawah 7546, berarti memang peluang untuk terkoreksi sedikit lebih besar. Apalagi kalau sekarang ini lagi di area atas, di area yang memungkinkan untuk jadi resisten, berarti IHSG makin di kondisi sekarang ya, dengan kondisi sekarang yang ada rejection kayak gini nih, berarti memang lebih besar peluangnya IHSG untuk terkoreksi. Nah, koreksinya tuh mudah-mudahan nggak lebih bawah dari 7449. Kalau lebih bawah berarti ya arahnya ke 7300, 7200. Balik lagi seperti yang kemarin-kemarin diceritain. Gitu ya. Lanjut kita bahas saham yang masih masuk ke dalam rekomendasi. Balik lagi, sebenarnya masih banyak yang masih ada di core rekomendasi, di watchlist, masih banyak yang ada di watchlist, tapi ya yang cenderung nggak kemana-mana selama beberapa hari ini di skip dulu ya. Kalau misalnya kemarin ada yang dibahas terus ngerasa kehilangan, loh ini mana kok nggak dibahas, silahkan request aja di kolom komen di bawah gitu ya. Saham pertama ada DKFT. Ini adalah saham yang masuk ke dalam rekomendasi tanggal 24 Oktober. Strateginya beli di 158, stop lossnya kalau tutup di bawah 153. Jadi udah dapat barang sih hari ini ya. Karena sempat turun sampai ke 156. Estimasi targetnya di 185, mudah-mudahan sih bisa ke sana dengan lancar. Dan buat yang udah punya barang, simpan dulu selama nggak tutup di bawah 153 masih aman. Kalau misalnya apes kena stop loss, jangan langsung ditinggal ya. Incar dulu di sekitar 143 nih, karena ini 143 kan area resisten minor ya. Di breakout pakai candle Marubozu, kemudian ada imbalance-nya. Jadi mudah-mudahan kalau misalnya turun ke bawah atau tutup di bawah 153, mantul di sekitar 143 ini nih, gitu ya. Saham kedua ada MTEK, ini juga saham yang masuk ke dalam rekomendasi tanggal 24 Oktober, strateginya ngantri di 444. Stop lossnya kalau tutup di bawah 428. Nah, karena hari ini MTEK menguat 4,9%, low-nya low hari ini baru nyampe 482, balik lagi ke atas 500 ya closingnya. Jadi belum dapat barang. Sementara sih antri situ dulu lah ya. Sabar dulu nggak apa-apa. Gitu. Atau kalau misalnya udah ngebet pengen banget beli MTEK ya belinya di 505, stop lossnya kalau tutup di bawah 482, mau nggak mau gitu. Silakan dipikirkan sesuai dan dipertimbangkan sesuai risk profile-nya masing-masing ya. Kemudian yang ketiga ada PTBA, melemah 1%, dan strategi yang ada di rekomendasi tanggal 24 adalah belinya ngantri di 2850. Mulai masuk ke area hijau-hijau nih. Jadi ditungguin dulu sementara di 2850, stop lossnya kalau tutup di bawah 2760 ya. Estimasi targetnya 3270. Mudah-mudahan sih disamperin dulu baru ke sana. Yang keempat, film. Nah, si film ini saham yang pernah masuk rekomendasi
kemarin strateginya ngantri di 3020, belum dapat barang, hari ini melemah tutup di 3120. Jadi diincar dulu, diantriin dulu maksudnya di 3020 ya. Mudah-mudahan disamperin dan mantul. Stop lossnya kalau tutup di bawah 2790. Dan saham berikutnya ada Sido. Hari ini melemah 6%, tutup di 625. Kemarin itu sempat ada rekomendasi belinya di 655. Jadi buat yang udah punya barang di hold dulu, karena juga kemarin waktu di video sebelumnya ya, itu strateginya dipecah jadi dua order belinya, 655 dan 625. Jadi kalau yang pasang juga order beli di 625 ya udah dapat barang hari ini. Stop lossnya kalau tutup di bawah 600 ya. Jadi kalau misalnya dalam waktu dekat turun dan tutup di bawah 600 ya udah di cut loss dulu, exit dulu maksudnya ya. Mudah-mudahan sih mantul ini. Itu sih. Karena ini area order block plus imbalance dan belum dites, baru hari ini dites. Mudah-mudahan besok mantul. Gitu ya. Kalau misalnya minat dan belum punya barang, besok ini bisa langsung dibeli. Stop lossnya cukup kalau tutup di bawah 600. Jadi akan jauh lebih kecil risikonya dan jauh lebih besar potensi rewardnya. Potensi rewardnya jadi lebih besar. Berikutnya ada ABMM, saham yang pernah masuk rekomendasi beberapa hari yang lalu. Belinya di 4070, stop lossnya kalau tutup di bawah 4000. Dan hari ini, sampai hari ini maksudnya, belum turun dan bahkan tutup di bawah 4000. Jadi di hold dulu meskipun hari ini tutupan di 4060. Mudah-mudahan bisa ke 4500 dengan lancar. Kemudian ada berikutnya Cepin. Nah, hari ini nyamperin target 5200. Cuman sayangnya tutupan masih belum berhasil di atas 5200 ya. Saya ngarepin sih tutup di 5250 gitu ya. Supaya bisa lanjut ke 5700 target TP berikutnya gitu. Jadi buat yang masih punya barang, nah karena ini ada pullback baru di 4980. Jadi auto order elite sell atau trailing stopnya dinaikin ke 4970 aja, atau paling enggak paling bawah maksudnya di 4950 lah ya, supaya lebih aman gitu. Harusnya kan punya modal di bawah ya, jadi masih jadi udah floating profit gitu. Terus ada HMSP yang hari ini masih di 705, jadi disimpan dulu nggak apa-apa. Selama nggak tutup di bawah 640 masih aman, disimpan. Kemudian ada Java. Nah, ditungguin turunnya malah naik. Hari ini malah menguat 3,4%, tutup di 1695. Ya udah lah ya, nggak apa-apa. Kemarin juga udah dibahas si Java dengan tutup di 1640 tuh Java boleh dibeli, entah itu ngantri di 1610 atau langsung dibeli di 1640 gitu ya. Tapi sih saya ngarepnya lebih ke nyamperin dulu 1615 sih. Jadi kemarin itu setelah setup CB1 kebentuk, cuman ambil pullbacknya, level pullbacknya di 1565 ya, dan langsung OTW target TP1 nih gitu ya. Mudah-mudahan sih lanjut breakout dan tutup di atas dan bertahan di atas 1750 supaya jadi bos gitu ya, setidaknya sih internal gitu. Lanjut kita bahas saham-saham yang di request, ada di kolom komen. Jadi kalau mau request saham favoritnya dibahas atau mau tanya-tanya atau mau ada yang mau disampaikan gitu, tulis aja di kolom komen di bawah ya. Saham pertama ada Era, kira-kira ini Era gimana gitu ya. Nah, si Era setupnya ada di bulan Juli, kebentuk setupnya maksudnya. Kemudian naiknya ya ada swing-swingnya lah, dan nyampe target TP1 terus turun. Nah ini beberapa hari yang lalu, di minggu lalu sih ini ya, berhasil bertahan di atas extend TP1 sih. Harapan saya ini nggak turun lebih bawah dari 422 karena di sini sudah ada pullback ini. Oh ini nggak bikin air high ya, oke. Nah jadi pullback terakhirnya emang di 422 sih. Jadi selama nggak ke bawah 422, misalnya bagi yang punya barang ya, misalnya mau hold gitu, masih nggak apa-apa. Auto order elite sell atau trailing stopnya sih boleh dipasang di 420 atau sedikit lebih bawah. Atau kalau tutup di bawah 422 baru jualan gitu ya. Buat yang ngide pengen beli, lebih ke spekulasi beli sih kalau di area sekarang ya. Saya lebih tunggu ada rejection yang enak atau ada candle yang tutup di atas 442 baru beli
gitu sih, supaya lebih pas aja gitu, lebih lebih memperbesar peluang win-nya gitu ya. Mudah-mudahan menjawab. Dan target selanjutnya kalau misalnya ini lanjut rebound, berhasil rebound ya di 500 gitu ya. Dan yang kedua JRPT. Nah, ini saham yang jarang sekali saya lihat. Oke lah. Singkat cerita, ini sudah saya mapping strukturnya. Ini kebetulan sih sahamnya lagi nggak liquid ya sekarang. Jadi mungkin kalau untuk trading memang susah karena nggak liquid. Jadi dipertimbangkan faktor lainnya kalau misalnya pengen beli CRPT, misalnya fundamental, kinerja perusahaannya gimana, bagus atau enggak. Karena saya belum lihat dan belum nge-review kinerjanya, kinerja perusahaannya, kinerja emitennya, jadi saya bahas dari sisi fundamental, teknikalnya dulu. Nah, si CRPT ini struktur eksternalnya downtrend sih. High value-nya ada di 850, low value-nya di 346. Jadi trading range-nya antara 820 sorry, 820 dan 346. Kemudian area harga sekarang ini lagi di area lagi di dekat area high value ya. Itu. Kemudian di internalnya ini yang menarik karena kemarin itu sempat bikin boss, bukan kemarin sih, tapi beberapa bulan yang lalu bikin boss. Kemudian waktu naik bikin high di 770 itu pullback terakhirnya di sini nih sebagai inducement ya di 630. Nah, ini sempat ada harga turun, ambil inducement sekaligus ambil order block. Ini order blocknya bagus, special order block plus sweep plus imbalance. Jadi langsung mantul nih di area hijau-hijau. Kemudian kalau kita zoom out dikit dan tarik ke kiri sebentar, lebih jauh lagi ke awal, di sini ada setup nih. Setupnya di beberapa tahun yang lalu sih ya, karena ini memang cukup panjang. Nah, dari setup yang kebentuk di tahun 2020 udah nyampe target TP2, sempat bertahan di atas extend TP2-nya. Nah, karena swingnya di area di atas extend TP2, maka pasangannya untuk beli lagi atau untuk buyback itu di extend TP1-nya di sekitar 575, 565, dan kebetulan area ini bersinggungan dengan area order block yang saya blok dengan hijau-hijau ini. Mudah-mudahan berhasil bikin boss baru naik ke atas 770 nih high value di internalnya, dan harapannya bisa juga breakout 820, berarti ada change of character, strukturnya udah nggak downtrend lagi kalau breakout 820 gitu sih. Sekilas tadi saya cuman lihat di RTI, maksudnya cuman lihat sekilas di RTI itu kinerjanya kemungkinan bagus ya, IPS-nya sih oke. Tapi belum saya lihat lebih lanjut. Mudah-mudahan ini masih bisa ke target full cycle-nya di 865 gitulah kira-kira ya, kurang lebih seperti itu. Jadi kalau dilihat dilihat kondisi terakhirnya, karena ini inside bar gede juga ya, candle yang bikin shadow panjang ini, selama nggak tutupan di bawah 545 sih masih cukup besar peluangnya untuk ke target full cycle 865. Mudah-mudahan lancar ke sana ya. Mudah-mudahan menjawab juga. Dan berikutnya BTPS. Nah, ini gampang jawabnya. Nah, setupnya udah ada. Kemarin juga sempat ada rekomendasi juga belinya di 1185, stop lossnya kalau tutup di bawah 1100. Nah, jadi selama nggak turun dan tutup di bawah 1100 ya disimpan dulu gitu, masih aman disimpan. Mudah-mudahan bisa mantul dan lancar ke target TP2 ada di 1530. Dan yang berikutnya ada SMDR. Oke. Di SMDR beberapa bulan terakhir selama sejak Juli maksudnya sampai sekarang itu range-nya menyempit, kayak bikin triangle gitu ya. Mudah-mudahan sih nge-breakout resisten triangle-nya, tapi kalau terlalu lama juga nggak bagus juga sih triangle terlalu lama. Kalau strukturnya ini masih downtrend, udah sering dibahas sih, ini SMDR masih downtrend. Nah, kalau dari kelakuan harganya nih, misalnya si SMDR memang niat benar-benar mau naik, rasanya sih area 300-an akan dijagain ya. Jadi level penting yang dipantau adalah di 300. Kalau tutup di 300 atau tutup lebih bawah dari 300, hati-hati buat yang udah punya barang. Bisa jadi dia ngetes sekitar 280 sampai 250-an lagi gitu ya. Mudah-mudahan sih nggak turun ke bawah situ.
Saya ngarepnya tutup atau bertahan di atas 370-an supaya lebih besar peluangnya untuk bikin bikin change of character, breakout ke atas 400. Nah, kalau udah breakout ke atas 400, ini high validnya terakhir, berarti ada change of character, strukturnya udah nggak downtrend lagi, harapannya gitu. Ini sudah ada setup, memang lebar setupnya, terus waktu kemarin turun ambil pre-entry di 312 ya, makanya kalau turun ke bawah 300 ini ada peluang ke 280, karena itu area entry yang paling low risk dari si setup ini. Karena setup ini gagalnya atau batalnya kalau tutup di bawah 252. Gitu ceritanya, mudah-mudahan menjawab. Berikutnya ada Raja. Oke, supporternya Raja merapat. Hari ini Raja tutup melemah 2,9%, tutup di 18.15. Sering bukan sering sih, tapi rasanya sih kemarin-kemarin pernah dibahas ya. Kalau Raja tutup di bawah 18.45, jualan dulu aja karena ini ada, kalau saya geser atau saya ganti view-nya ke line chart, jadi ada zigzag lower low tuh. Nah kan, jadi take profit dulu, tapi nggak langsung ditinggal juga. Kalau misalnya masih minat ke Raja ya ditungguin aja dulu. Siapa tahu di range 1600 sampai 1500 ini mantul dan ada setup baru dan itu bisa dibeli gitu ya. Jadi kalau untuk sekarang sih take profit dulu nggak apa-apa ya, karena harusnya sih modalnya di bawah. Paling nggak di 1200 atau 1200 sekian lah, minimal, seminimal-minimalnya itu setinggi-tingginya harga belinya harusnya sih di bawah 1300 ya, karena sempat ada rekomendasi itu belinya di 1200 dan 1195 gitu. Harusnya cuannya masih oke lah, masih lumayan. Gitu ya. Lanjut, kita bahas rekomendasi saham untuk besok hari Jumat 25 Oktober 2024. Ada dua saham. Dua saham dulu lah ya, karena marketnya di atas dan ada rejection di situ tuh. Jadi dua saham ini Bapak Ibu bisa masukin watchlist jika belum ada, dan bisa langsung juga bikin ordernya sekarang juga jika belum, dan jika berminat menggunakan smart order dari Jasa Utama Capital Sekuritas tentunya ya, bikin ordernya. Saham pertama ada Astra. Astra hari ini melemah tipis 0,5%. Inside bar pattern candle-nya, saya masih mau nunggu Astra di 5100 untuk area belinya ya, dengan stop loss di bawah 4900. Jadi tetap seperti strategi beberapa hari yang lalu, strategi terakhir sebelum hari ini muncul. Gitu sih. Nah, targetnya juga masih sama di 5850-an. Jadi kalau misalnya sudah dapat barang di 5100 dan apes kena stop loss, tungguin di area hijau-hijau ini, dua hijau-hijau ini nih untuk buyback gitu ya. Saham kedua ada Gudang Garam. Ini juga saham yang pernah masuk rekomendasi juga. Hari ini tutup melemah 0,8% di 15.375, low-nya juga 15.375. Dan area belinya di 15.350 dan 14.900. Jadi belum disamperin nih, kurang satu tik. Jadi buat yang minat beli Gudang Garam, besok bisa ngantri atau bisa pasang order belinya sekarang juga menggunakan smart order atau GTC order di 15.350 dan 14.900 ya. Stop lossnya sama-sama di bawah 14.475. Kalau tutup di 14.450 atau lebih bawah berarti exit dulu, dan targetnya mudah-mudahan bisa lancar ke target TP2 ada di 19.000. Itu guys. Dan itu tadi dua saham pilihan kami. Bapak Ibu bisa langsung bikin ordernya sekarang juga menggunakan smart order dari Jasa Utama Capital Sekuritas. Terima kasih telah tonton video ini dari awal sampai selesai. Saya Evan, sampai jumpa lagi di video kami berikutnya. Dadah.